bicara soal CSR, sebenarnya kita juga harus melihat bahwa CSR sendiri konsepnya sudah berevolusi sekian lama gitu ya. Bahkan kalau dulu gitu ya, di pendekatan yang tradisional mungkin kesadaran orang untuk melakukan kegiatan CSR itu hanya terbatas pada pemberian donasi mungkin ya, donasi, charity, baru pada hal-hal yang sifatnya demikian. Namun saat ini CSR sudah berkembang begitu jauh, bahkan mengarah kepada kehidupan yang berkelanjutan atau sustainable living gitu. Pendekatan dalam CSR kalau misalnya menyoroti dari sisi organisasi atau perusahaan, tentunya kegiatan-kegiatan yang diadakan harus mendukung objektif dari perusahaan itu sendiri, dirancang secara lebih strategis dan juga dalam bentuk komitmen-komitmen berjangka panjang. Nah, CSR saat ini juga tidak hanya dianggap sebagai upaya mempertahankan reputasi, namun juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Karena siapapun tentu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita hanya memiliki satu planet ini, kita hanya punya bumi yang satu ini, jadi kita juga perlu menyadari bagaimana untuk kita bisa tinggal, hidup, dan menjamin kehidupan generasi kita yang mendatang untuk hidup lebih baik juga. Untuk itu diperlukan kontribusi dan usaha yang makin serius, sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Nah, perwujudan ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri ya, tapi harus ada kerjasama, ada kolaborasi-kolaborasi dengan semua pihak, sehingga ekosistem yang positif atau ekosistem yang baik bisa terbentuk. Nah, kalau dalam sisi pengembangan inisiatif-inisiatif dalam CSR, ada yang namanya corporate social marketing, seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh para rekan panelis yang lain ya, bahwa saat ini perusahaan atau organisasi juga mendukung implementasi beragam kegiatan sosial untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kita tidak bisa meninggalkan apa yang disebut dengan SDGs ini ya. Ada 17 poin utama SDGs yang sudah mulai dikembangkan, mulai didiskusikan dan diadopsi oleh banyak negara yang nanti targetnya harus bisa tercapai di tahun 2030. Namun sayangnya memang dengan adanya pandemi, gitu ya, situasi pandemi, maka muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Jangan-jangan, gitu ya, target-target yang sudah dirancang sebelumnya bisa jadi akan mengalami hambatan. Tapi untuk itu kita tidak boleh patah semangat dan harus terus berupaya untuk bisa menjalankan program-program yang berkaitan dengan SDGs ini secara kontinu dan juga tidak melupakan kegiatan komunikasinya agar semua orang semakin sadar dan peduli bahwa hal ini harus bisa terwujud segera. Dukungan LSPR terhadap SDGs ini memang sudah dimulai sejak awal, sudah disadari gitu ya betapa SDGs ini memang penting dan sustainable living juga merupakan target yang ingin dicapai oleh LSPR selaku akademi pendidikan yang bergerak di bidang ilmu komunikasi dan juga bisnis. Nah, tahun ini seiring dengan adanya presidensi G20 yang temanya Recover Together, Stronger Together, LSPR semakin aktif dalam mendukung pencapaian SDG ini. SDG akhirnya mau tidak mau memang harus masuk menjadi DNA di setiap kegiatan kampus. Karena berbekal kesadaran saja tidak cukup, tapi juga harus dilakukan, harus digerakkan melalui aksi-aksi, melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau di LSPR, di setiap kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, juga sistem pengajaran, kami berupaya untuk mencoba
mengintegrasikan SDGs ini di Tridharma perguruan tinggi yang kami lakukan. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan LSPR selaras dengan SDGs ini. Poin yang pertama adalah poin keempat dari SDGs, yaitu quality education. LSPR secara khusus juga memberikan fokus pada disability and inclusive education. Di sini kami memberikan program-program pendidikan dan pemberdayaan untuk rekan-rekan, untuk mahasiswa-mahasiswa maupun murid gitu ya yang menyandang autisme, juga menyoroti dan memberikan kesempatan pendidikan untuk kaum disabilitas marginal. Nah, kalau di kami memiliki LSBA, juga ada LSCEE dan juga kios sahabat. Di sini kami ingin memberdayakan teman-teman, adik-adik gitu ya, penyandang autisme dan juga disabilitas untuk bisa ikut maju, untuk bisa ikut bersemangat selain belajar, juga mempraktikkan keterampilan yang ia miliki, supaya nantinya dia juga bisa menjadi individu yang lebih independen dan bisa sukses dalam kehidupannya. Lalu yang poin berikutnya, LSPR juga menyoroti poin yang ketiga, yaitu good health and well-being, karena kami menyadari dalam menjalankan kegiatan dan menerima edukasi, baik pengajar maupun murid, students, juga harus didukung dengan kesehatan fisik dan mental yang baik. Masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan masalah mental gitu ya, saat ini kalau kita lihat gitu, semakin banyak yang berani untuk share masalah-masalah yang dihadapinya berkaitan dengan masalah mentality, masalah anxiety, lalu juga demensia gitu. Itu juga perlu mendapat perhatian, karena tanpa kondisi fisik dan mental yang baik akan sulit apabila akan menerima materi-materi pembelajaran ataupun memberikan materi-materi tersebut kepada para students. Jadi kami juga mengadakan berbagai kegiatan, termasuk juga webinar, diskusi yang berkaitan dengan mental health, terutama ini pada saat masa pandemi. Poin ke-13, climate action, ini juga menjadi hal yang sangat serius dan selalu diperhatikan oleh LSPR, karena LSPR sejak tahun 2007 sudah memiliki klub mahasiswa yang namanya Climate Change Champions Club, atau disingkat dengan LSPR 4C. Di dalam LSPR 4C, kegiatan-kegiatannya banyak berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Misalnya ada mangrove planting, coral reef restoration, ada penanaman bibit pohon juga, lalu juga ada program yang namanya Ranger of Change atau ROC. Ini bekerja sama juga dengan LSPR Cares. Kegiatan ROC ini salah satunya mendukung kampanye-kampanye dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak yang sifatnya adalah melestarikan dan melakukan aksi demi pelestarian bumi. Ini ada beberapa foto kegiatan yang kami lakukan. Ada penanaman pohon, ada juga masalah pengumpulan sampah plastik. Kami juga sempat terlibat dalam kegiatan tersebut dan hasilnya juga cukup membanggakan. Jadi kami berupaya untuk terus continue dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat seperti ini. Dan kami mencoba untuk memasukkan climate change dan environmental problems atau communicating climate change and environmental ini di dalam kurikulum perkuliahan. Jadi pesan-pesannya juga terus-menerus disampaikan kepada para students. Karena tanpa kita memahami bahwa kita bisa karena biasa gitu ya, akan sulit kalau misalnya kita merancang program ingin mengubah perilaku.
Apalagi misalnya ingin menciptakan planet yang lebih hijau misalnya. Mustahil kalau misalnya kegiatannya hanya dilakukan musiman, tapi harus terus-menerus dan terintegrasi di dalam seluruh kegiatan di perguruan tinggi. Kemudian kami juga sudah cukup lama menerapkan proses digitalisasi, jadi terutama untuk mengurangi penggunaan kertas pada saat pengumpulan tugas, pengumpulan ujian, maupun dokumen kerja. Kami juga selalu merekomendasikan reduce, reuse, dan recycle. Ini juga sangat penting karena kita juga bisa, kalau misalnya kita ingat gitu ya, betapa dalam setiap harinya ada berapa juta ton sampah yang dihasilkan hanya dari Jakarta saja gitu. Belum lagi tadi yang disampaikan oleh panelis yang lain gitu ya, di Bali berapa banyak sampah yang dihasilkan setiap hari. Nah itu kalau misalnya kita tidak lakukan perhatian gitu ya, kita tidak melakukan tindakan untuk mengatasi hal itu, tentunya kondisi lingkungan akan semakin memburuk. Lalu juga kami ada tumbler campaign di sini, tujuannya adalah mengurangi penggunaan botol plastik. Poin yang berikutnya adalah poin ke-16 yang kami juga menyorotinya, yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions. Karena kami percaya bahwa lingkungan kampus yang nyaman akan memberi dampak yang positif kepada seluruh anggota institusi yang terlibat. Dan kami juga berkomitmen untuk bisa menjadi kampus yang kuat, memiliki lulusan dan tim pengajar yang berkualitas. Nah, poin yang ke-9 ini yaitu poin industri, innovation, dan infrastruktur. Ini juga yang oleh LSPR juga berikan perhatian gitu ya, khususnya pada inovasi-inovasi. Kami sangat mendukung gitu ya, munculnya inovasi-inovasi dan kreativitas dari para mahasiswa, lalu juga kami juga melihat bahwa untuk UMKM itu juga perlu dirangkul gitu ya. Akhirnya kami mengadakan beberapa program, yaitu salah satunya ada LSPR Plaza. Ini kami juga baru saja bekerja sama dengan bineka.com. Jadi ini salah satu program yang bisa dikembangkan juga oleh student selain oleh LSPR gitu ya, bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun merchandise gitu ya, merchandise kami LSPR bisa didapatkan melalui lsprplaza.bineka.com. Lalu juga kami aktif mengadakan program inkubator untuk UMKM, karena biar bagaimana UMKM juga perlu pengembangan berupa edukasi-edukasi yang berkaitan dengan bisnis, lalu juga mungkin dengan hal-hal yang berhubungan dengan cara mengkomunikasikan apa yang mereka tawarkan gitu. Jadi melalui program ini diharapkan UMKM pun nanti bisa semakin maju dan berkembang.